Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, tak henti-hentinya kita memobilisasi sekotah eologi pada Allah Sang Pencipta alam semesta ini. Semoga kita semua dalam keadaan berbahagia, sehat secara zahir maupun batin. Sahabat, dalam paradigma primordial yang berlaku hampir di seluruh elemen para penganut satu agama, menganggap bahwa konsep teologi, konsep ketuhanan, istilah universalnya, itu merupakan hal yang sangat private, ya, sangat privasi, bersifat privasi, dan hampir semua elemen tersebut menganggap pula bahwa hal yang menyangkut tentang ketuhanan itu merupakan hal yang tidak bisa dinalar oleh akal, merupakan hal yang tidak bisa kita terima secara logik dan logis. Ya. Apa bedanya logik dengan logis? Nah, logik itu adalah yang bisa dibuktikan secara referensial, artinya by data. Ya, itu logik. Sama-sama aja bang, ya enggak. Jadi dalam akal itu ada yang bersifat logik, ya, itu by data. Ada pula yang bersifat logis, artinya dia tidak perlu data, tapi bisa diterima oleh akal sehat. Nah, itu logis. Ya, itu logis. Itu bedanya antara logik dan logis. Misalnya ada jalan licin, ya, di depan kita. Secara logis bisa kita terima, kalau kita jalan di jalan itu kita pasti terpleset begitu. Kan kita nggak perlu cari data, ya, nggak perlu cari data untuk itu. Artinya secara otomatis juga akal kita juga bisa menyimpulkan itu, ya, tanpa ada perlu menggunakan premis mayor maupun premis minor misalnya, sehingga bisa kita menyimpulkan itu, bisa membuat konklusi itu. Nah, itu logis. Nah,
Nah, sebenarnya masalah konsep teologi, konsep ketuhanan, itu merupakan hal yang sangat logik dan logis. Itu ranah atau haknya akal kita. Hak akal kita itu adalah untuk menerima konsep ketuhanan. Dalam terminologi kitab sucinya disebut dengan rob, ya, rububiyah, secara logik dan logis, gitu. Secara data maupun secara logis yang kita terima secara otomatis, gitu. Di surat yang sama masih, surat Asy-Syu'ara ayat 28, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma in kuntum taqilun. Musa berkata, Rob yang menguasai timur dan barat dan apa yang antara keduanya, itulah Robmu jika kamu mempergunakan akal. Nah, perseteruan antara Musa dan Fir'aun itu bukan masalah benar atau salah, bukan menyangkut masalah sosial horizontal, bukan menyangkut masalah ekonomi dan lain sebagainya, tapi perseteruan itu adalah dalam konteks rububiyah, dalam konteks rob, ya, dalam konteks rob. Satu sisi ada paradoks yang terjadi dalam diri Firaun, ya. Karena secara bila ditinjau dari sisi leadershipnya Firaun, dia luar biasa, gitu. Dia luar biasa. Tapi kenapa dalam konteks rububiyah, ya, akalnya tidak mampu menyerap konsep rububiyah itu sebagai hal yang logik dan logis, gitu. Itu makanya di sini Musa mengangkatnya dari jalur itu, dari jalur akal, ya, bukan jalur kolbiah. Karena secara kolbiah dalam diri semua manusia itu apapun agamanya ada nilai-nilai ilahiyah yang tertanam dalam kolbunya. Nah, tapi tidak bekerja secara akal, sehingga akhirnya Firaun menganggap dirinya adalah roh, kan begitu. Nah, maksud roh di situ sudah berkali-kali saya katakan, bukan roh sebagai pencipta. Jadi pengakuan Tuhan Firaun itu, dia tidak mengatakan dirinya adalah pencipta langit dan bumi. Dia tidak mengatakan dirinya adalah orang yang mampu menciptakan air, orang yang mampu mengelola alam, tidak. Tapi dalam konteks roh, dalam konteks tarbiyah, pendidikan, begitu. Nah, berbicara tentang roh, rohku, kata Musa, adalah roh yang mampu mengelola timur dan barat. Nah, dia coba membuka alur fikir Firaun lewat akal. Dari situ dia
Musa tidak mengatakan Firaun itu beriman atau tidak, enggak. Tapi yang dikoreknya, yang dipancingnya itu dari sisi akal. Jadi kalau ada yang mengatakan konsep ketuhanan itu tidak bisa dicerna oleh akal, itu salah besar. Karena di ayat ini justru akal kita yang ditantang untuk memahami konteks rububiyah ini. Jadi orang yang berakal sehat itu dia akan mampu menangkap nilai-nilai tauhid rububiyah. Ya Allah. Tanpa harus lewat dogma, tanpa harus lewat doktrin-doktrin penuh tendensius. Sehingga akhirnya banyak orang yang ribut, banyak orang yang berantem tentang persoalan rububiyah ini. Kenapa? Karena akalnya tidak dioptimalkan secara logik dan logis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.